إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله نعم المولى ونعم الوكيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون معشر الجمعة رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث اتقوا الله حيثما كنتم Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa menjadi satu-satunya pokok di dalam kehidupan kita. Suatu kesyukuran yang sangat agung karena kita mendapati Islam ini sebagai satu-satunya pandangan hidup yang kita jadikan sebagai standar dan tolak ukur di dalam melayani aktivitas dan kehidupan keseharian kita, baik sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, dan terutama sebagai bangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitabah tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil mu'minin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab ini, telah menurunkan risalah ini untuk menjelaskan segala sesuatunya likulli syai', mulai dari urusan kita bangun tidur sampai kepada urusan kita membangun negara, telah terkandung di dalam suatu penjelasan yang rinci likulli syai'. Inti daripada penjelasan itu agar kita dapat menggunakan risalah ini sebagai hudan, sebagai pedoman, kemudian sebagai rahmat, dan kemudian sebagai busrah, yaitu sebagai kabar gembira lil muslimina, bagi orang-orang yang berserah diri, yang tunduk patuh terikat kepada ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang lain, al-yawma akmaltu wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan Islam ini, risalah ini, sebagai sebuah din, sebagai sebuah hudan, sebagai sebuah rahmat, dan sebagai sebuah busra bagi orang
dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencukupkan nikmat yang ada di dalamnya, kemudian menjadikan Islam ini sebagai satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Jumat rahimakumullah, pada Jumat ini kita masih berada di bulan Syawal. Artinya baru 2 Jumat yang lalu dan hari ini Jumat yang ketiga kita melewati bulan Ramadan, di mana hari ini kita adalah alumni Ramadan yang mendapat predikat atau karakter sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ciri daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah senantiasa menyegarkan ketakwaannya, menyegarkan keimanannya, yang salah satunya adalah menyegarkan pemahaman kita tentang Islam ini, tentang risalah ini, tentang Al-Huda ini, tentang Ar-Rahmah ini, dan tentang Al-Busrah ini. Para ulama telah membuat sebuah deskripsi agar dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam suatu kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan apa yang terkandung di dalam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dengan suatu kalimat yang rajih, kalimat yang jami dan sekaligus makna terkandung di dalamnya. Karena itu sebagai sebuah deskripsi yang sahih yang patut kita ambil, kita pahamkan dan kita yakini serta kita amalkan di dalam kehidupan kita, bahwa Islam itu al-Islamu huwa dinul ladzi al-Islamu huwa dinul ladzi lahul anzala ala Allahi ala Muhammad sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi ala qatil insan bi khalqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min bainil insan. Bahwa Islam itu, risalah Islam itu adalah sebuah din, sebuah sistem, sebuah aturan, sebuah syariah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hudan, untuk menjadi rahmat, dan untuk menjadi busrah bagi orang-orang yang mengambilnya, yaitu yang mengatur antara al-insanu bi khalqihi, hubungan seorang insan dengan sang penciptanya, wa bi nafsihi, dengan dirinya sendiri, wa bi ghairi min bainil insan, dan mengatur hubungan antara seorang hamba dengan sesamanya atau hubungan antar sesama manusia. Masyarakat Jumat rahimakumullah, kalau kita memperincikan bagaimana al-Islamu huwa alladzi anzalahu, yang mengatur tentang al-insan bi khalqihi, kita akan mendapati bagaimana hukum-hukum tentang kita membangun kehidupan spiritual kita dalam kita menunaikan salat, berpuasa, berhaji, membaca Al-Quran, berzikir, bertafakur sebagai suatu perkara-perkara spiritual itu benar-benar telah diatur di dalam Islam. Demikian pula bagaimana dalam perkara-perkara privat, dalam perkara-perkara yang terkait hubungan antara diri kita dengan diri kita, kita berpakaian, makan, minum, tidur, dan bangun tidur, keluar masuk WC, dan perkara-perkara yang sejenisnya benar-benar telah diatur secara sempurna di dalam Islam. Demikian pula dalam perkara-perkara
hubungan antar sesama manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu dalam perkara-perkara urusan politik, bagaimana kita membangun sistem pendidikan, sistem sosial budaya, sistem hukum, dan sistem-sistem kehidupan amanah atau kehidupan publik yang lainnya benar-benar telah diatur secara sempurna di dalam Islam. Karena itu inilah muatan, inilah isi daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manifestasi dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, setelah kita memahami bahwa Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna, lantas bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sikap kita yang pertama-tama harus kita mengambil Islam ini secara utuh, secara kokoh, secara menyeluruh, tidak bisa sebagian-sebagian. Ya ayyuhalladzina amanu wadkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yaitu orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, baik dalam perkara spiritual, dalam perkara privat, maupun dan terutama di dalam perkara-perkara kehidupan amalan atau kehidupan publik, di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengapa kita harus mengambil perkara yang menyeluruh seperti ini sebagai sikap kita? Entah kita telah mengetahui ilmunya atau belum mengetahui ilmunya. Ini agar kita tidak terjebak kepada langkah-langkah syaitan, khutuwatus syaitan, dan kita ketahui bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Bahwa barang siapa yang mengambil din selain daripada din Islam yang sempurna ini, baik sebahagian atau secara menyeluruhnya, maka sungguh itu akan tertolak, dan di yaumil qiyamah mereka akan menjadi orang-orang yang minal khasirin, yaitu orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu benar-benar kita harus ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ittiba kepada al-Islam ini sebagai hudan, sebagai rahmat, dan sebagai musyrah. Karena mengapa? Karena ittiba itu adalah pembuktian daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yu'minu ahadukum yaqulu hawahu ittabi ma tajitu bihi, bahwa sesungguhnya tidak beriman seseorang sebelum ia menundukkan perasaannya, menundukkan akal dan pikirannya, atau menundukkan hawa nafsunya untuk kemudian ittiba at-tabi'u lima jitu bih, yang kemudian masuk ke dalam Islam ini secara tanpa atau mengikuti apa yang telah Rasulullah Muhammad SAW bawakan kepada kita, sampaikan kepada kita melalui wahyunya, melalui hadisnya yang berisi kandungan hudan, rahmah, dan musyrah. Maka mengambilkan itu adalah bukti daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian terpeleset atau
kita, bukanlah amal ibadah kita, tetapi yang menjadi taruhan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita ketahui ketakwaan itu tidak akan terwujud, tidak akan lahir dari orang-orang yang beriman. Ketakwaan itu hanya akan kokoh, hanya akan berdiri, hanya akan bernilai ketika itu yang kemudian duduk di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara global keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus ditunjukkan dengan ittiba kita kepada risalah Islam ini, ittiba kita kepada Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Masalah Jum'ah rahimahullah, inilah khutbah singkat yang saya dapat sampaikan. Semoga menambah keberkahan di bulan Syawal ini. Dan tentu ini masih dalam suasana bulan Syawal. Bagi yang telah menyelesaikan puasa Syawal 6 hari, alhamdulillah. Dan bagi yang belum menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, masih ada kesempatan yang kemudian dengan puasa 6 hari itu, maka puasa kita akan menggenapi puasa Ramadan menjadi puasa setara dengan setahun penuh. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi khaliqul anam wa hakimul hukam wa adilil nur wa talam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril akhwanina al-mu'minina wal mujahidina fi Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma taqa'ala al-bala'i wal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar was-suyufa mukhtari wasyada'i wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha hasya wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alunaka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma harrim alaina fi safaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibaratullah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.